Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, karunia, nikmat yang tidak terhitung banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kemudahan dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk mempersiapkan bekal menuju yaumil akhir, menuju negeri abadi, negeri yang penuh dengan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang beriman. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang pandai bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan, dan memanfaatkan nikmat serta kesempatan yang tersisa dalam kehidupan kita untuk memaksimalkan perbekalan dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan a'malul qulub. Bab yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Tatkala kita berbicara tentang amalul qulub, amalan-amalan yang berkaitan dengan hati, maka ini pada dasarnya adalah kita berbicara bagaimana kita mensucikan diri kita, nuzakki anfusana, yang bila seseorang telah melakukan hal itu biidznillah dia akan beruntung, akan bahagia. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha, telah beruntung orang yang telah suci jiwanya, telah beruntung seseorang yang mensucikan jiwanya. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu tingkatan dari tingkatan ubudiyah yang merupakan tahapan demi tahapan yang kita lalui untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan ungkapan lain, dalam perjalanan akhirat kita, safarul hijrah ila Allah Subhanahu wa taala, begitu istilah Imam Ibnu Qayyim. Kita sesungguhnya dalam kehidupan ini adalah sedang melalui suatu perjalanan yang akan diakhiri dengan kematian. Setelah itu dilanjutkan perjalanan alam barzakh, kemudian alam akhirat. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menjelaskan tingkatan-tingkatan ubudiyah, yang tingkatan ubudiyah tersebut tentu berkaitan dengan a'malul qulub, yang dengan a'malul qulub maka akan lahirlah a'malul jawarih, amalan perbuatan yang dilakukan, yang dikerjakan oleh anggota badan kita. Setelah dijelaskan pembahasan sebelumnya tentang kesadaran kita ini yang harus pertama, tingkatan yang pertama atau tahapan yang pertama, sadar. Kemudian setelah itu akan lahir kita berpikir, setelah sadar berpikir. Setelah itu dengan pikiran tadi akan lahir pengetahuan. Setelah itu kita akan berazam, memiliki azam, yaitu tekad yang bulat, semangat, iradah qawiyah,
untuk melakukan suatu perjalanan, mempersiapkan perbekalan. Karena jika seorang telah sadar, kemudian dia telah berpikir, ya, membandingkan, mempertimbangkan, sehingga dia memiliki pengetahuan yang cukup. Jika tidak memiliki azam yang kuat, dia tidak akan bisa melakukan suatu perjalanan. Dia akan senantiasa berada di tempatnya, standby di tempatnya, tidak akan bergerak melakukan suatu perjalanan. Kenapa? Tidak ada azam. Kemudian pada pembahasan sebelumnya kita telah menjelaskan azam itu berazimah, memiliki keinginan yang kuat, ya, iradah qawiyah untuk memulai perjalanan dan iradah qawiyah untuk melanjutkan perjalanan. Tidak cukup hanya kita memulai perjalanan, tapi kita memiliki azimah, ya, al-azm. Azimah yang kedua yaitu kesungguhan untuk melanjutkan perjalanan tersebut, agar kita tidak, ya, terputus dalam perjalanan, agar kita tidak berhenti di tengah jalan, ya, tapi terus melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan yang ingin kita capai. Itulah, ya, perumpamaan, ya, perjalanan akhirat yang sesungguhnya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bekal yang harus kita persiapkan untuk perjalanan akhirat setelah 4 tahapan yang dilewati tadi: sadar, berpikir, kemudian memiliki pengetahuan yang cukup, ya, kemudian setelah itu berazam, lalu yang memulai perjalanan. Maka yang keempat setelah itu kita Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, atau yang kelima, tahapan yang kelima setelah itu harus ada proses muhasabah. Muhasabah, dan ini merupakan salah satu dari tingkatan ubudiyah. Kita mengucapkan dalam salat, iyyaka na'bud, ya Allah, hanya kepada Engkau kami berubudiyah, beribadah. Maka di antara tingkatan ubudiyah, yaitu merupakan tahapan dalam perjalanan akhirat kita, dan di waktu yang sama yang demikian itu merupakan perbekalan kita, adalah manzilah muhasabah, ya. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, kata beliau, al-yaqظah, kesadaran, al-fikrah, berpikir, al-basirah, pengetahuan, al-azam, berazam, ya. Ini 4 perkara ini kata beliau itu merupakan pondasi, landasan, ya, bagi semua, ya, bagi seluruh tingkatan-tingkatan yang lainnya. Ini landasannya. Jadi perjalanan kita seperti kita membangun sebuah bangunan. Kita di dunia ini membangun ketaatan, membangun amal saleh, ya. Landasannya kata beliau harus dibangun, ya, di atas 4 perkara tadi. Harus ada kesadaran, ya. Sadar kita dari diri kita, ada kesadaran sehingga kita selamat dari kelalaian, ya. Kemudian kita harus berpikir, setelah sadar kita harus berpikir, apa yang bermanfaat bagi saya, apa yang akan membahayakan, bagaimana jalan untuk merealisasikan suatu kebaikan, bagaimana atau apa sarana yang akan menjerumuskan pada kejahatan. Maka pada poin yang pertama kita berusaha untuk melakukan. Poin yang kedua kita berusaha untuk meninggalkan. Setelah memiliki pengetahuan yang cukup, kita berazam, kita bertekad untuk memulai perjalanan, kemudian melanjutkan. Ada 2 hal: berazam untuk memulai, melakukan, ya, kemudian berazam untuk melanjutkan, ya. Nah, setelah itu kita lakukan,
Tahapan yang selanjutnya kita muhasabah, mengintrospeksi, mengevaluasi. Ya. Muhasabatun nafs. Kenapa demikian? Karena dalam perjalanan pasti banyak hal yang kita temui, yang kita dapatkan, atau yang muncul. Sehingga kata beliau, tujuan dari muhasabah tadi ya tamyiz ma baina ma lahu wa ma alaihi. Dia akan bisa membedakan mana yang merupakan hak dia dan kewajibannya. Sehingga fayastashibu ma lahu, dia selalu menyertai dalam hidup ini, dalam perjalanannya lahu, apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi hak yang harus ditunaikan, wa yuaddi ma alaihi, dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Kenapa demikian? Li'annahu musafirun safara man la ya'ud, karena dia akan melakukan suatu perjalanan yang tidak akan kembali lagi ke tempat kediaman awalnya, ke tempat atau ke kampung halaman yang pertama di dunia ini. Karena setelah kematian tidak akan kembali lagi ke dunia ini. Maka dia mempersiapkan segala sesuatu. Dia muhasabah, mengintrospeksi. Apakah perbekalan telah cukup, telah lengkap? Apa yang harus selalu dia bawa dalam perjalanan tersebut? Apa yang harus dia tunaikan? Nah, kemudian permasalahan muhasabah ini, ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, merupakan suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim. Dan juga diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga diwasiatkan oleh para salafun salih. Bagaimana kita dalam hidup ini untuk selalu muhasabah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan ma qaddamat lighadin, apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia kerjakan, apa yang telah persiapkan liyaumi ghadin, lighadin, untuk hari esok, hari akhirat. Sudahkah kita mempersiapkan bekal yang cukup? Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Khabirum bima ta'malun. Dan takwa merupakan perbekalan yang paling utama. Sehingga diperintahkan bertakwa, kemudian diperintahkan muhasabah, setelah itu diperintahkan lagi untuk bertakwa. Maka posisi muhasabah di antara dua takwa menjelaskan kepada kita bahwa bekal yang paling utama, bekal yang terbaik yang harus kita persiapkan dalam rangka perjalanan menuju Allah adalah at-taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan hendaklah kalian mempersiapkan bekal, sesungguhnya perbekalan yang terbaik itu adalah at-taqwa. Nabi SAW juga menjelaskan dalam hadis yang sahih. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsah. Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'da al-maut. Wal-ajizu man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allahil amani. Seorang yang cerdas, yang bahagia, yang mulia,
dana nafsah, dia selalu muhasabah terhadap dirinya. Kemudian wa amila lima ba'dal maut, dia beramal, berusaha beramal untuk setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat. Wal ajizu, seorang yang lemah, yang pandir, yang dungu, yang bodoh, ya, man atba'a nafsahu hawa, yang hanya mengikuti hawa nafsunya, ya, hanya mengikuti hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allah, wa tamanna 'ala Allahil amani, dia hanya berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beramal, tidak berbuat sesuatu yang merupakan bekal perjalanan menuju Allah, hanya dia berangan-angan. Nah, kemudian di antara landasan muhasabah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min arkanil muhasabah, di antara prinsip tonggak, ya, landasan muhasabah, an tuqayyisa baina ma minallah wa ma mink. Ini tahapan di antara, ya, apa yang harus kita lakukan dalam muhasabah. Engkau membandingkan, tuqayis, membandingkan, ya, ma baina ma minallah, sesuatu yang datang dari Allah untuk kita, ya, wa ma minka, dan sesuatu yang muncul darimu, yang kamu lakukan untuk Allah, ya. Fahina idzin yadhharu tafawut, tatkala itu kita akan mengetahui, akan tampak, akan muncul tafawut, perbedaan yang sangat nyata. Wa ta'lam annahu laysa illa afwahu wa rahmatah awil halak wal atab. Tatkala itu Anda akan mengetahui, maka tiada lain, tiada di sana sesuatu yang kita harapkan kecuali hanya kemaafan dan rahmat Allah. Jika hal itu tidak terjadi, tidak kita dapatkan, maka niscaya akan celaka dan binasa. Apa maksudnya? Beliau melanjutkan, tatkala seorang, kita ini semuanya, ya, yang masih hidup ini muhasabah, kita membandingkan apa yang telah kita terima, berbagai nikmat karunia, ya, rahmat, nikmat, karunia yang telah Allah berikan kepada kita, yang datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak satu pun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali datang dari Allah. Kita bandingkan, adakah, ya, selama kita hidup ini, yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita tunggangi, yang kita nikmati, semua yang ada di dunia ini yang kita miliki, ya, saat ini, yang telah kita gunakan sebelumnya, dan sesuatu yang terkadang tidak kita minta, tapi tetap senantiasa Allah curahkan, Allah berikan kepada kita. Semua hal itu adalah datang dari siapa? Dari Allah. Datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, bagaimana sikap kita? Apa yang kita lakukan untuk mensyukuri nikmat tersebut? Apa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mensyukuri nikmat tersebut? Bagaimana kita membalas kebaikan tersebut? Dan kebaikan tersebut tidak bisa dibalas. Apapun yang kita lakukan, syukur yang kita lakukan, ya, tidak akan bisa mewakili, ya, semua bentuk kesyukuran terhadap semua nikmat. Bahkan pada hakikatnya kita bisa bersyukur adalah nikmat dari Allah, yang membutuhkan nikmat yang selanjutnya untuk mensyukuri nikmat kesyukuran itu. Maka kita akan mengetahui begitu hamba yang penuh dengan dosa, tenggelam dalam kelalaian, disertai dengan kemalasan, ya, yang tidak memiliki himmah, semangat untuk beribadah, bahkan melalaikan, bahkan waliyazubillah meninggalkan sebagian kewajiban, bahkan berani melakukan sebagian dosa dan kemungkaran yang dimurkai oleh Allah. Maka kita bandingkan
Ya subhanallah, tidak ada perbandingan sama sekali. Begitu kita ini adalah hamba yang tidak tahu diri. Manusia yang tidak tahu diri. Itulah kenyataannya. Maka kata beliau, begitu kita membandingkan apa yang datang dari Allah, berbagai karunia, kebaikan, kenikmatan, ya, semua kebaikan datang dari Allah. Kemudian bagaimana sikap kita, perihal dan ahwal kita, ibadah kita, ketaatan kita. Bahkan sering lebih banyak kita berbuat dosa dan maksiat. Bila itu kita bandingkan, maka hanya ada satu yang bisa menyelamatkan kita, rahmat Allah, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika Allah mengazab kita dalam setiap perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan di dunia ini, begitu banyak yang tampak dan yang tersembunyi, maka kita akan celaka, halak. Nah, kemudian tatkala kita melakukan muhasabah, tatabayyan laka haqiqatun nafsi wa sifatuha wa 'azamatu jalalir rububiyyah. Kita akan mengetahui hakikat jiwa dan sifat dari jiwa tadi. Yang sifatnya apa? Ammaratu bisu, selalu mengajak pada kejahatan. An-nafsul lawwamah. Ya. Jiwa yang selalu mencela, baik dalam kebaikan atau kejelekan. Kemudian jiwa yang mutmainnah, ini sifatnya. Dan yang dominan, ya, bagi mayoritas kita adalah sifat al-ammaratu bisu, jiwa yang mengajak pada kejahatan, kejahilan, ya, kesombongan, keangkuhan, berbagai sifat, ya, jiwa, segala keterbatasan, ya, la haula wala quwata illa billah. Dan juga akan tampak azamatu jalalir rububiyyah, keagungan dan kemuliaan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarrudur rabbi bil kamal wal ibdal, dan ya, Allah Subhanahu wa taala yang hanya memiliki kesempurnaan dan yang hanya memberi karunia, nah, mengkaruniakan berbagai kebaikan. Wa anna kulla ni'matin minhu fadl, dan semua nikmat yang datang dari Allah karunia dari Allah. Wa kullu niqmatin minhu adl, dan juga ujian yang datang dari Allah adalah keadilannya. Wa anta qabla hadhihi al-muqayasa jahilun bihaqiqati nafsik wa bi rububiyyati fatirik wa khaliq. Dan anda sebelum melakukan muqayasa, perbandingan tadi, sungguh kata beliau, ya, jahil, seorang yang jahil tentang hakikat jiwanya. Ya. Dan juga kita jahil terhadap hakikat rububiyah Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, kesempurnaan Allah, keperkasaan Allah, rahmat Allah yang maha luas, keagungan yang maha perkasa. Ya, sungguh kita sangat jahil kepada Allah. Nah, tatkala kita melakukan muhasabah, kita akan mengenal siapa sesungguhnya diri kita, yang berlumuran dengan dosa, yang bergelimangan dengan maksiat, yang jauh, yang dari ketaatan, yang lalai melakukan ubudiyah, yang malas untuk melakukan kebaikan. Itulah sifat mayoritas, itulah perilaku dan perihal mayoritas kita. Ya. Sallallahu salam wal afiyah. Kita memohon keselamatan dan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin yang pertama. Begitu juga kita akan mengetahui sungguh kita ini sangat jahil terhadap Allah. Buktinya betapa banyak kita yang berani berbuat maksiat dan dosa, dan setiap yang melakukan dosa dan maksiat huwa jahil. Kenapa dia orang yang terpelajar? Padahal dia adalah orang yang jahil. Ya. Kemudian bila kita juga melakukan perbandingan, ya, itu adalah manfaat dari muhasabah. Ya. Kita juga akan mengetahui bahwa diri kita ini adalah sumber kejahatan.
Ya. Dan sumber segala kekurangan itulah diri kita. Ya. Kejahilan, kezaliman. Makanya Rasulullah SAW berlindung dari kejahatan diri. Min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya. Wa na'udzubika min syururi anfusina, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kejahatan diri kami, wa sayyiati a'malina, dan kejelekan amalan kami. Kami berlindung ya Allah. Karena sumber kejahatan ini sungguhnya ada dua secara umum. Ya. Diri manusia al-ammaratu bis-su' dan syaitan, qarin as-su', syaitan yang selalu berusaha menggoda dan sehingga sampai pada titik ya kolaborasi, ya kerjasama dalam berbuat kejahatan. Jiwa yang ammaratun bisu', syaitan yang selalu mengajak pada kejahatan, dia bekerja sama. Maka Nabi SAW juga berlindung kepada Allah, ya. A'udzu min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki wa naqtarifa ala nafsi su'an wa ajrul muslim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku dan kejahatan syaitan dan propagandanya, ya. Dan kejahatan yang muncul disebabkan dua hal tadi, kejahatan yang akan menimpa diri sendiri dan kejahatan yang akan membahayakan orang lain. Maka ketahuilah bahwa sumber kejahatan itu ada pada diri kita. Ya. Sehingga dengan demikian kata Imam Ibnu Qayyim, dia semakin mengetahui bahwa diri kita ini sifat ya yang dominan adalah al-jahilatu zalimah. Zaluman jahula. Ya, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardh wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Amanah secara amanah yang Allah ya tawarkan al-jibal was-samawati wal-jibal, ya, samawat langit dan gunung, wal-ardh bumi, maka mereka tidak mampu memikul amanah tersebut. Ya. Fa'abaina yahmilnaha. Mereka enggan untuk memikul amanah tersebut, tidak mampu. Washfaqna minha, ada kami juga ya kasihan kepada mereka. Wa hamalaha al-insan, kemudian dipikul oleh manusia. Kenapa kok berani manusia memikul amanah tersebut? Innahu kana zaluman jahula, karena kejahilan dan kezalimannya. Ini amanah secara umum. Begitu juga betapa banyak manusia di zaman sekarang ini yang ya berlomba-lomba mencari ya kedudukan, ingin memikul amanah tersebut. Kemudian begitu dia mendapatkan kedudukan, dia khianati. Maka betapa banyak para pengkhianat di zaman sekarang ini terhadap amanah. Itu realita dan fakta. Ya, tanpa dilakukan riset dan penelitian, itulah hasil dan kenyataannya, kesimpulannya. Nah, kenapa? Karena ada dua sifat pada diri mereka. Zalim wa jahil. Yang zalim, yang jahil, karena tidak terpelajar, berpendidikan. Tapi itulah sifat yang dominan. Setiap dia melakukan dosa, maka itulah jahil, karena kejahilannya. Wa annahu laula fadlullah wa rahmatuhu bitazkiyatihi laha ma zakat abada. Jika Allah tidak mengkaruniakan, jika rahmat Allah tidak meliputi jiwa tersebut untuk mensucikan jiwa, maka tidak akan pernah jiwa itu akan suci selama-lamanya. Jika bukan petunjuk Allah, tidak akan pernah jiwa akan mendapatkan hidayah dan petunjuk dan bimbingan. Jika bukan taufik dan bimbingan dari Allah, maka dia tidak akan pernah sampai kepada satu kebaikan selama-lamanya.
walaula irsyaduhu wa taufiquh lama kana laha wusulun ila khairin albattata. Ini ungkapan Imam Ibnu Qayyim. Kalaulah bukan bimbingan dan taufik dari Allah, tidak akan mungkin jiwa itu akan sampai kepada satu kebaikan selama-lamanya. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Dari sini kita memaklumi dan memahami begitu penting tentang muhasabah ini. Banyak dari kita tidak sadar. Bahkan banyak dari kita tidak tahu tentang kejahilan kebodohannya. Banyak dari kita tidak sadar tentang keterbatasan dan kekurangannya. Dia terlampau berbaik sangka terhadap dirinya, terlampau pede dengan dirinya. Nah, inilah sumber masalah dalam hidup kita. Tatkala kita selalu berbaik sangka terhadap diri kita, ya, menganggap diri kita telah baik, menganggap bahwa amalan kita telah banyak, ilmu kita telah masya Allah, ya, telah banyak, ketaatan kita, jiwa kita telah suci, bangga kita. Maka setiap orang yang membanggakan dirinya, setiap orang yang menyombongkan tentang kelebihannya, ya, kekayaannya, dan apa yang dia miliki, pada dasarnya orang yang paling jahil. Tapi begitu seorang sadar tentang keterbatasannya, tentang kelemahannya, kekurangannya, ya, maka itulah sesungguhnya orang yang cerdas, orang yang tahu diri. Itulah orang yang mulia. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, muhasabah ini, ya, harus dibangun di atas apa? Tidak akan terrealisasi muhasabah kecuali, kata beliau, ala su'idh dhanni bin nafsi. Kita harus berprasangka jelek kepada diri kita, harus berpikiran negatif terhadap diri kita, tapi kepada orang lain berpikiran positif. Berbaik sangka kepada orang lain, tapi berjelek sangka kepada diri kita. Berpikiran positif terhadap orang lain, dan hendaklah kita berpikiran negatif terhadap diri kita. Kok bisa begitu ya? Selama ini kita lakukan, kita selalu berprasangka diri kita, saya sudah baik kok, saya sudah melakukan ini benar, ini dan seterusnya. Semua yang positif, semua yang kita disebarkan pada diri kita. Tapi tatkala kita berinteraksi dengan orang lain, seringkali negatif terus. Maka banyak terjadi su'udzon, kan begitu? Kepada siapa? Orang lain. Ya. Baru mendengar, belum melihat kenyataannya, belum mengkores cek, yang pertama kita su'udzon dulu. Itulah sikap kita selama ini. Naam, iyakum wadzon. Makanya dengan demikian, apa yang muncul? Kita tidak akan pernah melakukan muhasabah, mengintrospeksi diri, dan sulit menerima kebenaran, sulit menerima mendengar nasihat. Kenapa? Karena merasa telah baik, merasa telah sempurna. Sama halnya baik di hubungan kita di rumah tangga, bertetangga, masyarakat, kita berinteraksi. Tatkala kita selalu memposisikan diri kita yang terbaik, kita positif semua, positif semua, nggak ada negatifnya. Tapi orang lain semua negatif semua. Apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah melakukan muhasabah. Dan ini sesungguhnya prinsip hidup yang seperti itu jika diteruskan akan menimbulkan, ya, suatu hal yang merugikan diri sendiri. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, muhasabah, ya, muhasabah tersebut hendaklah dibangun di atas apa? Su'udzan bin nafs. Baru terrealisasi. Kenapa? Lianna husnadhan bin nafsi yamna'u min kamalit tabtis wa yulabbisu alaih. Karena berbaik sangka kepada diri sendiri itu akan menghalang seseorang untuk melakukan tabtis, mengkores cek, ya, melihat, mengevaluasi, ya,
kalaupun dia melakukan evaluasi tapi tidak sempurna, wa yulabbis alaih, dan juga akan menipu dirinya sendiri. Kenapa? Seperti yang kita sampaikan tadi, dia merasa telah baik. Enggak kok, ini amal saya baik. Seringkali kita seperti itu. Padahal jelas amalannya beda, khurafat, merasa baik. Kerja seharian nipu, ghish, ya. Yang terang-terangan terbukti bersalah, korupsi, mencuri, sogok, menyogok, masih ingin berpenampil, tampil dengan orang yang amanah, orang yang jujur, bisa tanggung jawab. Subhanallah, sulit untuk mengakui kesalahan. Ya. Maka apa yang muncul? Kesombongan. Karena dia, menurut persepsi dia, jika saya berterus terang, ya jatuh harga diri saya. Dia sesungguhnya telah menjatuhkan harga dirinya depan Allah. Anda orang yang hina, dina, tidak ada nilainya ya Allah. Maka untuk menutupi segala kekurangan dan ketebatan, dia berusaha untuk merekayasa, menutupi hal-hal yang demikian, padahal sudah tampak. Oleh karena itu, efeknya apa? Dampaknya apa? Tatkala dia berbaik sangka kepada dirinya sendiri, berprasangka baik pada diri sendiri, dia akan melihat al-masawi'ah mahasin. Na'udzubillah. Dia akan melihat suatu hal yang negatif itu positif. Ya, suatu kekurangan itu kesempurnaan. Nah, inilah fakta kehidupan manusia. Ini realita yang diungkapkan Imam Nukai, itulah faktanya. Ya, sudah jelas salah. Perbuatannya merugikan, tapi juga masih menganggap itu suatu kebaikan. Ya, jelas dengan berbagai kekurangan, di mana dirinya sempurna. Kenapa? Karena terlampau pede kepada dirinya. Positive thinkingnya terus, ya udah. Itu yang dia tujukan kepada dirinya. Maka dia sulit mendengar, tidak menggunakan akal dan logika yang sehat lagi. Ya, dan sulit menerima kritikan dan nasihat. Taib. Kemudian, apa indikator seseorang berbaik sangka atau bersangka baik pada dirinya? Kata Imam Bunuh, di antara indikatornya, waridul abdi bi ta'atihi, ya, dalilun ala husni dhannihi bi nafsihi wa jahlihi bi huquqil ubudiyyah. Dan seorang telah merasa cukup, ya, ridha terhadap ketaatannya. Tanyakan pada diri kita, apa kita telah merasa cukup? Ya, telah merasa puas dengan ketaatan kita? Tatkala seorang telah merasa puas dengan ketaatannya, udah, dia mengakui itulah yang terbaik, itulah yang baik, itulah yang terbaik, udah semua lengkap, sempurna, udah puas dengan ketaatannya. Ini indikator kejahilan dia, dan sebagai indikator bahwa dia itu adalah orang terlampau pede dengan dirinya dan berbaik sangka terhadap dirinya. Itu indikator yang sangat nyata. Tapi kalau dia jujur pada dirinya, apa sih amalan dia yang perlu dibanggakan? Sebanyak apapun amalan dia, ya, toh semua hal itu dari siapa? Bisakah dia melakukan dengan sendirinya? Bisakah dia mengerjakan hanya sebatas kekuatan dia? Tidak. Ya. Wajahli bihuquqil ubudiyah, dan kejahilan dia tentang hak-hak ubudiyah. Naam. Karena hak ubudiyah, hak-hak Allah yang ditunaikan, yang begitu banyak, yang disimpul dalam suatu ikatan, suatu, ya, ibadah, yaitu ketaatan. Dan wa adami ilmihi bima yastahiquhu ar-rabb wa yaliqu an yu'amal bih, dan kejahilan dia, ya, tentang hak-hak Allah yang wajib dia tunaikan dan yang pantas, bagaimana dia seorang hamba bermuamalah kepada Allah.
Coba sekarang tanyakan pada diri kita. Muamalah kita kepada Allah selama ini, apakah itu hal yang sudah pantas kita lakukan? Silakan ditanya. Silakan masing-masing para pemirsa, para pendengar bertanya kepada dirinya. Selama ini, mulai saya balik sampai saat ini, pernahkah kita bertanya kepada diri kita? Sikap saya, muamalah saya, hablum minallah, sudahkah hal yang pantas, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Silakan tanya. Atau kita telah merasa puas? Yang anehnya, ya, sudah nyata itu penyimpangan, hanya sebuah tradisi dan hanya kebiasaan dilakukan, tidak ada sumbernya, tidak ada landasannya, dan dia merasa puas dan cukup dengan penyimpangan itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Padahal kenyataannya amalan, perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Allah, yang disertai dengan dinodai dengan riya, ya, dan menyimpang dari sunnah Nabi, nggak ada nilainya. Dan itu pun dia merasa bangga, merasa puas dengan amalan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Hada minal khuzlan. Ya. Ini adalah kesengsaraan, kerugian, ya. Maka sudah sepantasnya kita lakukan muhasabah, ya. Oleh karena itu, kita sungguh hamba yang tidak sadar diri, abdun yang tidak sadar diri. Amalan yang sedikit, ya, ketaatan yang sangat sederhana, penuh dengan segala kekurangan, belum murah dengan dosa dan maksiat, tapi kita merasa diri kita adalah orang yang baik, merasa kita selalu orang yang positif, ya, sehingga melihat orang lain dan pandangan yang menghina, merendahkan, meremehkan, ya, atau berpandangan yang negatif kepada orang lain. Kita bangga dengan segala kejahilan kita, keterbatasan. Maka kesimpulannya, kata beliau, karena kejahilan seseorang dengan dirinya dan sifat-sifatnya dan kebiasaan jelek yang ada pada dirinya dan aib, ya, kekurangan, aib amalannya, dan kejahilan dia terhadap Rabbnya dan hak-haknya, ya. Dan bagaimana seharusnya seorang hamba bermuamalah kepada Allah, ya. Yang demikian itu yatawalladu minhuma ridahu bi ta'atihi. Itulah yang membuat dia itu merasa puas, merasa pede dengan ketaatannya. Kenapa? Karena kejahilan kita terhadap diri kita dan kejahilan kita terhadap hak-hak ubudiyah yang kita lakukan kepada Allah. Kita merasa telah melakukan. Ini juga jangan salah pahami. Oh, kalau begitu selama memang tidak ada nilai ibadah saya, Ustaz. Jangan begitu juga. Kita harus beramal. Alhamdulillah, ikuti tuntunan Allah, solat yang benar, ikuti tuntunan Rasulullah, ikhlaskan ibadah, ya. Kemudian terus memohon bimbingan al-qabul, diterima oleh Allah. Jangan pernah membanggakan. Udah, lakukan dengan sebaik-baiknya. Ini sesungguhnya, ya, cambuk bagi kita, ya, agar kita bangkit dan sadar untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah kita. Itu pun kalau telah ditingkatkan, belum akan, ya, cukup untuk mensyukuri, untuk menunaikan semua hak-hak Allah yang wajib kita lakukan, yang kita tunaikan. Nah, di sisi lain, membuat kita sadar apa yang harus kita sombongkan, apa yang harus kita banggakan. Ternyata amalan kita itu bukanlah yang akan masukkan ke dalam surga. Ternyata semua dengan rahmat Allah dan karunia Allah. Ya'lamu fa innahu lan yudkhila ahadakum al-jannata 'amalu. Ingat itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, kata Rasulullah,
Bukanlah amalan seseorang yang akan masukkan ke dalam surga. Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah?" Juga demikian halnya. Iya, na'am. Illa yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Kecuali bila Allah merahmatiku dan memberikan karunia kepadaku. Tapi ingat, amalan kita lakukan adalah sebab utama untuk meraih rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Begitu juga lahir atau muncul ya, kejahilan seorang terhadap sifat dirinya dan kecacatan, kekurangan amalannya, dan kejahilan dia terhadap hak-hak Rabbnya dan bagaimana seharusnya dia bermuamalah, muncul dari ya merasa puas dengan ketaatannya, wa ihsanu dhannihi biha wa yatawalladu min dhalika al-'ujub wal kibr wa ihsanu dhanni biha, karena juga ya selalu berpositive thinking terhadap dirinya. Nah, apa yang muncul setelah itu? Wa yatawalladu min dhalika al-'ujub wal kibr wal afat ma huwa akbar min al-kaba'ir dhahirah. Muncul dari sikap yang seperti itu ujub wal kibr, ujub dan sombong, wal afat dan berbagai kekurangan dan berbagai ya penyakit ya, yang kata Imam Ibnu Qayyim ma huwa akbar, terkadang lebih besar dari al-kaba'ir al-zahirah, dosa-dosa besar yang tampak, min az-zina wa syurbil khamr wal firar min az-zahfi wa nahwi, perzinaan, minum khamar, lari dari medan peperangan dan yang sejenisnya. Kenapa? Jadi ternyata kita selalu mendengar peringatan ya, warning, iyyakum wa kaba'ir dzunub ya. Tinggalkan dosa-dosa besar, perzinaan, kemudian mencuri, minum khamar ya, dan dosa-dosa besar yang lain. Ternyata sifat ujub yang ada pada diri seorang hamba, sombong, menyombongkan ya amalannya, ketaatannya, ternyata kata Imam akbar minal kaba'ir dhahirah, lebih besar dari dosa-dosa besar yang nyata dan tampak. Nah, dosa yang paling besar adalah syirik. Tapi ternyata terkadang atau ujub, sifat ujub yang ada pada diri seorang, membanggakan, menyombongkan dirinya dan amalannya, ternyata ya lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar yang al-zahirah, yang tampak. Kemudian kata beliau, warridha bitta'ati min ru'unatin nafsi wa hamaqatiha, dan merasa puas dengan ketaatan itu pada dasarnya merupakan indikator kebodohan dan kedunguhan diri itu sendiri. Ya, jangan merasa puas, teruslah. Nah, tatkala kita tidak merasa puas dengan amalan kita, maka akan muncul semangat untuk terus meningkatkan kualitasnya dan kuantitasnya ya. Semangat fastabiqul khairat, akan muncul ya jiwa yang selalu ingin musabaqatun fil khairat ya, tanafus dalam kebaikan, fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jadi bermula-mula dalam kebaikan dan tetap menjaga walaupun yang terbaik. Makanya dahulu ya sebagian ulama salaf bagaimana mereka tahu diri dan mereka sangat berprasangka jelek terhadap dirinya ya, itulah orang yang tahu diri, sampai mereka mengatakan la in alimtu anna Allah taqabbala minhi raka'atan wa ahabbu dhalika min ad-dunya wa ma fiha. Seandainya aku mengetahui satu rakaat saja diterima oleh Allah dari salatku, sungguh hal itu lebih aku cintai dari dunia dan seisinya, ya Allah. Padahal mereka telah melakukan amalan yang baik. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena orang-orang beriman, orang yang selalu berlomba-lomba kebaikan dengan kualitas ibadah dan ketaatannya, dia selalu takut kepada Allah. Dia tidak menyombongkan diri. Ya. Inilah fungsi dari muhasabah. Inilah manfaat dari muhasabah. Ya.
Oleh karena itu, ikhwatal iman, rahimakumullah, tatkala kita ini banyak kekurangan, keterbatasan, maka hendaklah kita memperbanyak istighfar. Ya, dalam setiap atau waktu, bahkan setiap hari yang kita lewati, ya, dalam satu majlis yang kita hadiri, perbanyak istighfar. Bahkan dalam setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan, hendaklah memperbanyak istighfar. Mohon keampunan kepada Allah. Banyak kekurangan, banyak keterbatasan, banyak kecacatannya. Nah, makanya di antara hikmah para ulama, kenapa Nabi SAW begitu menyelesaikan salat, selesai salat, salam ke kanan dan ke kiri, yang pertama beliau ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, kenapa? Karena kendati telah melakukan salat dan ibadah, pasti banyak di sana kekurangan, ya. Maka perlu ditutupi dengan dilengkapi, disempurnakan dengan istighfar. Jika itu dilakukan Rasulullah, tentu kita yang betul-betul sadar dengan keterbatasan, dengan kekurangan, ya, solat kita, baik itu mungkin wajib-wajib dan juga rukun-rukunnya yang kurang sempurna, ya, atau mungkin ya khusyuknya dan memaknai ya setiap bacaan dan juga zikir-zikir dalam solat, dan apa sesungguhnya ya rahasia-rahasia yang terkandung dalam solat tadi, bagaimana bermunajat kepada dalam solat, istighfarnya, banyak kekurangan, ya. Maka kita tentu lebih pantas untuk melakukan hal itu, beristighfar. Begitu juga yang dilakukan Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Allah tatkala para jamaah haji telah selesai wukuf di Arafah dan kemudian melewati Muzdalifah, maka Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan mereka untuk beristighfar kepadanya. Tsumma afidu min haitsu afadhan nas. Kemudian ya berjalanlah, pergikan dari sebagaimana manusia pergi, artinya meninggalkan Arafah untuk menuju Mina, Muzdalifah dan Mina. Kemudian wastaghfirullah, mohon keampunan kepada Allah. Ada apa ini selama mereka wukuf di Arafah? Ya, berdoa, bermunajat, istighfar kepada Allah, menunaikan rukun terbesar, ya, ibadah haji. Tapi Allah masih merintahkan mereka wastaghfirullah, mohonlah keampunan kepada Allah. Kenapa? Karena pasti banyak kekurangan, ya, ketidaksempurnaan dari pelaksanaan ibadah tadi. Innallaha ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat bagaimana ya di penghujung ya ibadah di malam hari, orang-orang beriman wal mustaghfirina bil ashar, mereka yang banyak beristighfar di waktu sahur. Ya, Imam Hasan Al-Basri mengatakan maddu as-salata ila as-sahar, mereka memanjangkan salatnya sampai waktu sahur, kemudian thumma jalasu, dan duduk ya sambil menunggu, sembari menunggu untuk masuknya waktu subuh, yastaghfirun, mereka beristighfar kepada Allah. Ini di antara sunnah, ya. Dan ini di antara sifat ahlul iman wal mustaghfirina bil ashar. Naam, mereka beristighfar di waktu-waktu sahur, bil asharihum yastaghfirun, waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Nah, ikhwatul iman wa rahimakumullah, inilah yang harus diperhatikan ya di antara tingkatan dalam muhasabah, dan itu sangat penting sekali bagi kita semua untuk ya memperbaiki diri, ya melengkapi kekurangan, dan sadarlah bahwa kita selalu berada dalam kekurangan. Ya, kita berada dalam kekurangan, keterbatasan. Maka senantiasa kuncinya berprasangka jelek kepada diri, berpositif thinking kepada orang lain, dan negatif thinking pada diri kita sendiri. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita menjadi orang-orang yang suci jiwanya dan ya tulus hatinya. Nah, Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.